Saudara, karya wisata yang seharusnya berakhir bahagia berbalik 180 derajat menjadi berujung duka. 28 Januari 2025, 13 siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur terseret ombak pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. 9 anak selamat, sementara 4 siswa lain meninggal dunia. Kini, keluarga korban menuntut keadilan dengan melaporkan pihak sekolah ke Polres Gunung Kidul. Keluarga salah satu korban tenggelam di perairan pantai Drini, yakni Malvin Yusuf, melapor ke Polres Gunung Kidul atas dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian. Laporan ditujukan pada 4 pihak terkait insiden di kawasan pantai Drini, Gunung Kidul, yakni kepala sekolah, wali kelas, agen travel, dan juga pengelola pantai Drini, Gunung Kidul. Pihak keluarga berharap mendapat keadilan atas insiden yang menewaskan korban. Ibu korban juga mengaku awalnya tidak mengizinkan sang anak untuk ikut dalam kegiatan di pantai Drini tersebut. Biar kita lanjutkan dulu ke keluarga melaporkan. Ya, minta keadilan dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait saat meninggalnya anak saya. kami sampaikan tadi di dalam, yaitu kenapa pada saat kita menentukan ini akan bermain di pantai, rekreasi di pantai, kenapa tidak disiapkan alat pelindung diri atau pelampung atau garis di tepi palung yang kami lihat tadi pada saat orang tua tidak mengizinkan, masih tetap disuruh bayar. Lagi meminta beberapa keterangan, itu aja. Nanti dikasih tahu gimana. Mungkin ada unsur kelalaian? Masih dalam penyelidikan, belum tahu. Gitu. Belum bisa menyimpulkan. Andaikan mau lapor juga silakan, kan gitu. Karena kita juga tidak boleh menolak laporan. Silakan saja kalau memang dari pihak keluarga ada yang mau lapor. Orang tua Malvin Yusuf, salah satu siswa SMPN 7 Kota Mojokerto yang tenggelam saat karya wisata di pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta, menolak berdamai dengan pihak sekolah. Kemarahan orang tua Malvin pun diluapkan saat sejumlah guru dan perwakilan komite sekolah menyodorkan surat permintaan damai terkait insiden di pantai Drini. Sang ayah mengaku terkejut dan marah karena pihak sekolah datang justru untuk meminta perdamaian di saat keluarganya tengah berduka. Sekolah juga disebut tidak memberi penjelasan atas insiden yang mengakibatkan kematian putranya dan 3 siswa lainnya. Keluarga korban pun meminta pihak sekolah bertanggung jawab. Sedikit memaksa untuk meminta tanda tangan tadi dan berjanji setelah saya menandatangani akan ada uang santunan. Dari situ saya sangat marah. Ini bukan masalah uang, ini masalah nyawa anak kesayangan saya. Tidak bisa ditukar dengan uang. Saya memohon SMP 7 untuk bisa mempertanggungjawabkan. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Jawa Timur, saudara, menyerahkan proses penyelidikan kepada aparat kepolisian terkait insiden meninggalnya 4 orang siswa saat kegiatan karya wisata di pantai Drini, Yogyakarta 28 Januari lalu. Saat ini 16 guru telah dimintai keterangan terkait kejadian tersebut, termasuk kepala sekolah. Sementara itu kegiatan sekolah di SMP Negeri 7 Kota Mojokerto mulai berjalan normal. Sepekan pasca insiden yang merenggut nyawa 4 siswa di pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang diperiksa hampir semua guru pendamping itu diperiksa. Jadi kepala sekolah termasuk kepala sekolah dan 15 guru pendamping itu kayaknya sudah diperiksa semua. Artinya sudah dimintai keterangan. Saat makan pagi itu selesai makan pagi mau di posisi mau di pantai. Sudah ada berita dari bahwa ada anak-anak yang sudah berenang dan sudah ada informasi terseret ombak itu. Saudara, insiden tewasnya 4 siswa SMPN 7 Mojokerto di kawasan pantai Drini, Gunung Kidul terjadi pada tanggal 28 Januari 2025. Awalnya 13 siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur ini terbawa arus hingga ke tengah laut saat bermain di pantai Drini. Menurut saksi mata, awalnya para korban ini bermain di sekitar pantai yang masih dangkal. Namun ombak besar tiba-tiba menerjang hingga beberapa siswa terseret ke tengah laut.
Tenggelamnya 4 siswa SMP Negeri 7 Mojokerto di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta disebut-sebut lantaran mereka memasuki jalur rip current. Secara ilmiah, saudara, rip current ini adalah arus balik yang terkonsentrasi pada sebuah jalur sempit yang memecah zona empasan gelombang hingga melewati zona gelombang pecah. Keberadaan rip current ini secara kasat mata dapat dilihat dengan kondisi air tenang di antara kanan kiri yang terdapat gelombang. Jalur rip current, saudara, sangat berbahaya karena sekali ada ombak besar, siapa saja yang berada di dalamnya bisa terseret ke tengah laut oleh arus yang sangat kuat. Peneliti rip current di Pantai Drini pernah dilakukan dosen program studi sarjana terapan Sistem Informasi Geografis Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM, Hendy Faktur Rohman. 2 kali penelitian dilakukan dengan menuangkan fluorescence atau pewarna berupa uranin yang bahan utamanya adalah garam untuk cairan pelacak. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat bahwa arus tersebut benar-benar ada. Hasilnya, rip current di Pantai Drini bersifat menetap dan rip current sendiri merupakan arus sempit namun memiliki kekuatan yang besar. Ketika kami melakukan eksperimen untuk mendeteksi, tak seharusnya karya wisata yang semestinya menyenangkan justru berakhir tragis. Apa yang terjadi seharusnya bisa menjadi pembelajaran bahwa untuk mengadakan karya wisata banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk faktor keamanan yang paling utama. Jangan sampai karya wisata kehilangan makna dan justru menjadi ladang bisnis yang bisa memberatkan para siswa ataupun orang tua. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi hujan es disertai angin kencang melanda kota Bahia Blanca, Argentina. Selengkapnya di Berita Utama.